Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1549. Peluangnya kurang dari 1 dalam 10.000. Setelah Mary pergi, Lian meletakkan kotak berisi batu kasar di atas meja dan terus menatapnya, memikirkan kalimat yang sama di benaknya. Baru pada subuh Lian menghela napas dan memanggil, Sonny. Tuan, Anda menelepon saya. Sonny sepertinya sudah memperkirakan apa yang akan terjadi dan terus menunggu di luar pintu rumah Lian. Panggil Peramal Zaka. Perintah Lian. Ya. Sonny menjawab dan berbalik untuk pergi tanpa menanyakan alasannya. Beberapa menit kemudian, Zaka dibawa ke kamar Angli. Dia sedang menguap dan ada lendir di sudut matanya. Dia sepertinya sedang tidur ketika Sonny mengangkatnya dan dia bahkan tidak repot-repot mencuci muka. Tuan, apakah Anda mencari saya? Tanya Zaka sambil merapikan pakaiannya. Duduk. Angli meminta Sahaka duduk di kursi di seberangnya, lalu memberi isyarat agar Sonny pergi. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Sahaka duduk dan bertanya. Pernahkah kamu mendengar tentang batu kasar? Lian bertanya. Batu kasar. Zaka mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, saya belum pernah mendengarnya. Lian melihat Zaka sepertinya tidak berbohong, maka dia bertanya, apakah kamu pernah menemukan sesuatu yang istimewa sebelum kecelakaan pertambangan, seperti menyentuh atau melihat sesuatu yang mirip dengan tambang batu bara? Tuan, dengan segala hormat. Saya berada di sebuah tambang. Meskipun kami menambang berlian, hal-hal seperti bongkahan batu bara sangat umum terjadi. Faktanya, kesempurnaan lebih umum dibandingkan berlian. Jawab Zaka. Lian mengerutkan kening. Sepertinya tidak mungkin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang batu asli dari Zaka, jadi dia bertanya dengan cara yang berbeda, saat Anda memperoleh kemampuan, maksud saya kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan perilaku orang lain. Apakah Anda punya? Adakah reaksi khusus sebelum dan sesudahnya, seperti pusing dan mual? Zaka memikirkannya dengan sangat serius dan berkata, bukannya saya pusing atau mual, karena saya langsung mengalami kecelakaan tambang dan memiliki kemampuan ini setelah saya bangun. Ketika saya bangun, saya merasa semua tulang di tubuh saya patah. Sakitnya sangat menyakitkan hingga saya mati rasa. Saat itu saya mengira saya tertimpa batu dalam kecelakaan pertambangan. Kalau dipikir-pikir, saya tidak terkena apa-apa, tapi rasa sakitnya sungguh luar biasa. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau memang kena batu pasti yang terkena batu pasti sakit, dan yang dipukul pasti bengkak dan memar. Tapi tidak. Sakit seperti itu berasal dari tulang, setiap tulang di tubuh sakit, tapi tidak terlihat seperti apapun di luar. Pak, apakah ini spesial? Sahaka sangat berhati-hati saat berbicara, karena takut jawabannya akan mengecewakan Angli. Lian memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan Sahaka dan memutuskan bahwa Sahaka seharusnya menyerap energi batu asli, atau bahwa batu asli telah mengubah gen Sahaka, dan rasa sakit hanyalah salah satu reaksi buruknya. Oke, kamu tidak ada hubungannya di sini. Lian memberi perintah dan kemudian berteriak keluar pintu. Nak, ajak dia makan. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuan, Anda orang baik. Sahaka tampak bersyukur lalu dibawa keluar oleh Sonny. Setelah dia sendirian di kamar, Lian menatap kotak itu sebentar. Terlalu sedikit. Angli mengenal terlalu sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk diubah oleh batu aslinya. Selain Sahaka, satu-satunya yang tersisa hanyalah pria dengan bekas luka di sudut mulutnya. Awalnya, Lian ingin berbicara dengan pria dengan bekas luka di sudut mulutnya, tapi dia tidak yakin apakah pria itu masih hidup. Kong Hua-Hua lah yang mengikuti pria dengan bekas luka di sudut mulutnya, dan Yang Ke adalah orang yang selalu ingin membalas dendam. Kemungkinan pria dengan bekas luka di sudut mulutnya itu masih hidup sangat kecil. Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh, Lian memutuskan untuk tidur siang dulu. Lian tidak makan sebelum tidur. Meski sedikit lapar, dia tetap merasa tidak bisa tidur nyenyak setelah makan, jadi dia langsung pergi tidur. Lian baru tertidur sekitar jam 5 sore. Dia penuh energi dan merasa sangat baik. Lian juga tidak makan setelah bangun, karena dia berencana mengambil risiko dan membuka kotak untuk melihat batu-batu kasar, tetapi dia khawatir akan mengalami reaksi buruk dan muntah di mana-mana, jadi dia tidak makan. Titik. Retakan. Dengan suara lembut, kotak itu terbuka, dan batu asli yang ada di dalamnya terlihat. Seperti yang dikatakan Kling, batu kasar itu tampak seperti bongkahan batu bara hitam, tidak beraturan. Jika Kling tidak menyebutkannya secara spesifik sebelumnya, Lian pasti mengira apa yang dilihatnya di depannya hanyalah sebongkah batu bara. Tidak ada yang mengejutkan dari penampilannya, dan Lian tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, jadi dia mengulurkan jari untuk menyentuhnya. Yang aneh adalah ketika jari Lian berada sekitar 2 cm dari batu aslinya, tiba-tiba seolah-olah menyentuh penghalang, dan jarinya terhalang oleh kekuatan tak kasat mata. Kekuatan ini tidak terlalu kuat, relatif rapuh, mengeluarkan suara, gelombang, dan tertusuk jari. Hah! Lian mengerutkan kening, merasakan energi tak terlihat datang dari ujung jarinya dan memasuki tubuhnya. Apalagi saat ujung jari Angli menyentuh batu aslinya, energinya menjadi lebih nyata dan intuitif, terasa seperti air.
Pada awalnya energi ini tampak lembut, namun dalam sekejap, energi ini menjadi ganas, dan rasanya seperti digigit ular. Dalam sekejap, ular itu berubah menjadi binatang buas, seolah ingin melahap seluruh sel di tubuh Lian. Saat ini, Lian tidak bisa melepaskannya lagi. Seluruh tubuhnya seperti tersedot dan dia tidak bisa melepaskannya. Seperti yang dijelaskan Zaka, Lian merasakan sakit yang tak tertahankan di setiap tulang di tubuhnya. Orang biasa akan diliputi rasa sakit dan pingsan, tetapi Lian tetap menjaga pikirannya tetap jernih. Justru karena kejelasan inilah dia bisa lebih jelas menghargai rasa sakit, yang mendekati rasa sakit karena kematian. Jika saat ini ada yang menembak kepala Ang Li pasti akan berterima kasih padanya. Sayangnya, hanya Lian yang ada di ruangan itu, dan dia ditakdirkan untuk menanggung rasa sakit seperti ini. Entah berapa lama, tapi Lian merasa rasa sakitnya sudah mereda, dan jari-jarinya terlepas dari batu aslinya, namun tubuhnya masih tak terkendali, berdiri di sana seolah membatu, tak mampu bergerak. Proses ini sangat aneh. Lian jelas kesakitan dan ingin berguling-guling di lantai, tapi dia hanya berdiri di sana tidak bisa bergerak, menikmati siksaan sepuasnya. Setelah beberapa waktu, rasa sakit di tubuh Lian melemah hingga tingkat yang dapat ditahan. Pada saat ini, Lian menemukan ada energi ekstra di tubuhnya, yang seperti energi sejati mengalir di tubuhnya, mencoba menerobos tubuhnya. Kulit dan melarikan diri. Apakah ini yang membuatku sangat kesakitan? Bagaimana Lian bisa membiarkannya lolos? Dia segera mengedarkan energi aslinya untuk membungkus pelakunya, mengumpulkan energi yang tersebar ke seluruh tubuhnya hingga rasa sakit di tubuhnya benar-benar hilang. Bab 1550. Qi Pan. Lian menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam. Energi yang ditransmisikan dari batu asli akhirnya berkumpul di dantian, membentuk roda yang mirip dengan bagua, dengan 6 atau 4 lubang tersebar di atasnya. Lian mencoba menggunakannya dan menemukan bahwa dia dapat membuat rolet berputar, tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Mungkinkah penglihatan batin dan aura adalah kekuatanku? Sepertinya tidak ada gunanya. Gulu. Sudah sehari sejak dia tidak makan apapun, dan karena dia baru saja mengalami hidup dan mati, Lian benar-benar lapar, jadi dia mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu dan meminta Sony membawakannya sesuatu untuk dimakan dan diminum. Setelah makan dan minum, energi Lian kembali ke cara menggunakan piring Qi lagi. Alangkah baiknya jika saya memiliki seorang mentor, jadi saya tidak perlu mengambil banyak jalan memutar. Guru. Tanda tanya. Mata Lian tiba-tiba berbinar. Meskipun dia tidak memiliki mentor, dia memiliki kekuatan super yang siap pakai di sampingnya, Sehaka. Sehaka jelas bukan seorang mentor, ia bahkan tidak mengetahui keberadaan batu aslinya, namun ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang lain karena adanya perubahan pada batu aslinya. Nak, telepon Zaka. Atas instruksi Ang Li, Zaka dibawa ke Ang Li lagi oleh Sony. Tuan, apakah Anda mencari saya? Zaka membungkuk dan terlihat berhati-hati. Setiap kali dia melihat Lian, dia selalu ketakutan, takut dia akan menyinggung Lian secara tidak sengaja. Zaka, duduklah. Lian memerintahkan, berdiri dan menuangkan secangkir teh untuknya. Jangan terlalu gugup, aku hanya ingin ngobrol santai denganmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu terbiasa makan di sini? Petik 2. Biasakan, biasakan. Jawab Zaka berulang kali. Ayo, minum air. Lian meletakkan teh di depan Zaka dan berkata seolah dia tiba-tiba memikirkannya, ngomong-ngomong, apa kemampuanmu? Maksudku, bagaimana cara menggunakannya? Kinerja tertentu. Ini. Zaka mengerang, berusaha sekuat tenaga mengatur perkataannya, dan akhirnya berkhotbah dengan sikap gagal. Maaf, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lagi pula, ini seperti tangan dan kaki, saya bisa menggunakannya kapanpun saya mau. Tentu saja kemampuan ini tidak selalu berfungsi, atau kemampuan saya masih terlalu rendah. Tahukah Anda, ketika saya bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kesadaran diri yang kuat, saya tidak bisa mengendalikan mereka, sama seperti Anda, Pak. Petik 2. Sehaka, kamu tidak perlu menyanjungku. Sungguh. Lian mengatakan sesuatu, tapi dia memikirkan kata-kata Sehaka di dalam hatinya. Sama seperti tangan dan kaki, Anda bisa menggunakannya kapanpun Anda ingin menggunakannya. Dengan cara ini, kemampuan merupakan bentuk yang tidak disadari, tetapi disengaja. Tapi kenapa kemampuanku Qi Pan? Karena Lian memiliki kemampuan melihat ke dalam, dia hanya memikirkan apakah dia memiliki kemampuan yang mirip dengan kewaskitaan dan juga dapat melihat ke dalam tubuh orang lain. Alhasil, ia mencobanya pada Zaka, namun ternyata penglihatan batinnya hanya terbatas pada dirinya sendiri dan tidak bisa melihat menembus orang lain sama sekali. Sehaka, bukankah kamu memiliki sesuatu yang substansial di tubuhmu, seperti Qi? Ang Li mencoba membujuk Sehaka. Marah. Zaka mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, menurutku tidak ada gas di tubuhku, kecuali sesekali kentut. Pria kasar ini. Lian mengutuk dalam hatinya, tapi mulai menyalahkan dirinya sendiri lagi. Orang awam sama sekali tidak memahami keberadaan Qi. Hanya pejuang yang dapat menggunakan Qi untuk menggambarkannya. Maaf, aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Maksud saya, pernahkah Anda merasa bahwa tubuh Anda memiliki energi khusus, dan energi tersebut adalah kemampuan Anda untuk memanipulasi orang lain?
Ketika Anda ingin menggunakannya, energi itu akan bekerja, dan kemudian mencapai tujuan untuk mengendalikan orang lain. Ang Li berusaha sekuat tenaga menjelaskannya dengan kata-kata yang bisa dimengerti Sahaka. Tuan, ketika Anda mengatakan ini, sepertinya memang benar demikian. Benar-benar ada energi yang bekerja dalam diri saya setiap kali saya menggunakan kemampuan saya untuk memanipulasi orang lain. Tidak, itu tidak bisa dikatakan sebagai energi, melainkan perasaan. Aku tidak bisa menggambarkan perasaan ini, tapi aku yakin perasaan itu ada, dan itulah yang membuatku bisa memanipulasi orang lain. Sahaka, tolong ingat baik-baik, bagaimana rasanya. Lian sedikit bersemangat dan meletakkan tangannya di bahu Sahaka. Tuan-tuan. Saat Zaka berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah ketakutan, dan di saat yang sama, Lian juga tampak terkejut. Saat tangan Lian menyentuh Sahaka, piringan udara di tubuhnya tiba-tiba berputar, lalu semburan energi keluar dari tubuh Sahaka. Lebih tepatnya, energi tersebut dihisap oleh Lian, lalu masuk ke dalam tubuhnya, tenggelam ke dalam piringan udara dan mengisi salah satu lubang, seperti benih yang tertancap di dalam tanah. Apakah ini kemampuan Sahaka? Tuan, apa yang telah Anda lakukan terhadap saya? Zaka berteriak, seolah menyadari dirinya telah dirampok. Lian bersumpah bahwa semua yang terjadi barusan benar-benar tidak disadari. Piringan udara berputar dengan sendirinya, dan kemudian kemampuan Sahaka terhisap. Tidak, mungkin masih. Zaka, jangan panik. Ayo, coba kendalikan aku dengan kemampuanmu. Petik 2. Sambil berbicara, Ang Li melakukan gerakan berani dan melepas helm yang digunakan untuk mengisolasi kemampuan Sahaka. Tuan, apakah Anda bercanda? Zaka bertanya dengan heran. Tidak, aku tidak bercanda. Cobalah kendalikan aku. Lian memerintahkan. Tuan, ini yang Anda minta. Sahaka sebenarnya sudah lama ingin melakukan hal ini. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan Ang Li, itu sama saja dengan menyerahkan dan menjadi pengontrol kekuatan terbesar di kota. Ah, tidak, saya tidak bisa melakukannya. Pak, saya tidak bisa melakukannya. Saya pikir pasti ada sesuatu yang terjadi pada saya. Saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Zaka berteriak dengan sangat panik, seperti seorang siswa dengan nilai buruk yang tiba-tiba mendapat nilai 100 poin dalam ujian tersebut. Mungkin saya bisa mencobanya. Lian berpikir dalam benaknya, dan kemudian benih yang tenggelam di kipan berakar dan bertunas, membentuk gelombang kemampuan melalui Lian dan mencapai Zaka. Zaka, jangan panik. Jangan panik. Sekarang dengarkan aku. Aku mendengarkanmu. Kamu tidak memiliki kemampuan. Kamu hanyalah seorang penambang. Kamu tidak memiliki kemampuan selain menambang. Saya hanya seorang penambang tanpa kemampuan. Kemudian terjadi kecelakaan, lalu kamu kehilangan pekerjaan, lalu kamu datang bekerja untuk saya. Sebuah kecelakaan terjadi dan saya kehilangan pekerjaan dan datang ke sini untuk bekerja. Terkena gelombang energi tersebut, Sahaka tiba-tiba mengalami demensia. Ia mengulangi perkataan Ang Li. Ang Li setara dengan mencuci otak Zaka. Setelah semuanya selesai, pikirnya, haruskah dia menjentikkan jarinya di sini, seperti seorang penghipnotis sejati yang akan membangunkan pasiennya. Retakan. Lian menjentikkan jarinya dan memerintahkan, Sahaka, bangun. Zaka gemetar, lalu melihat sekeliling dengan gugup, dan berkata dengan gemetar, Tuan, mengapa saya ada di sini? Tidak, maksudku apakah ada pesanan? Bab 1551. Bukan rahasia lagi kalau Sahaka memiliki kemampuan khusus. Setidaknya sebagian orang mengetahuinya dalam jarak tertentu. Oleh karena itu, Ang Li tidak berniat membiarkan Sahaka pergi untuk menghindari terungkap bahwa kekuatannya telah diambil. Ah, tidak apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik di dapur akhir-akhir ini, dan kentang yang Anda kupas adalah yang terbaik. Harap bekerja lebih keras saat Anda kembali. Dengan mengatakan hal tersebut, Ang Li sedang mencuci otak Sahaka, membuatnya berpikir bahwa dia bekerja di dapur dan pandai mengupas kentang. Oke, kamu tidak ada urusan apa-apa di sini. Kamu keluar dan tunggu sebentar. Ngomong-ngomong, bantu aku memanggil Sony masuk. Ya, Tuan. Zaka bangkit, membuka pintu, keluar, dan memanggil Sony masuk. Pak, panggil Sony sambil memberi hormat. Sony, beritahu dapur dan minta mereka mengatur pekerjaan untuk Zaka. Lian memerintahkan. Ya, Tuan. Sony memberi hormat dan menjawab tanpa bertanya kenapa Zaka tiba-tiba menjadi juru masak dari seorang tahanan. Setelah mengatur Sahaka, Lian pergi dari pangkalan dan pergi ke toko yang terlebih dahulu. Melihat toko tersebut tutup, dia langsung pergi ke Hotel Zaopan. Ada apa? Sikap yang tidak begitu baik setelah melihat Lian. Saya melihat toko Anda masih tutup. Apa? Anda tidak akan melakukannya. Jika Anda ingin menjualnya kembali, saya bisa memberi Anda harga yang bagus. Ang Li berkhotbah. Kamu tidak perlu mengurus urusanku. Lagi pula, jika aku benar-benar tidak berencana melakukannya, aku tidak akan meneruskannya kepadamu. Yang berkata dengan sedikit arogan. Lian datang ke Yang hanya untuk satu hal, untuk menguji kemampuannya. Lebih tepatnya ada dua hal, usahakan untuk mendapatkan kemampuan memanipulasi orang lain dari Zaka dan kemampuan memanfaatkan kemampuan orang lain. Hal pertama harus dilakukan pada Yang dan hal kedua harus dilakukan pada pria dengan bekas luka di sudut mulutnya.
Tidak, kamu butuh bantuanku. Lian mulai menggunakan kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang lain. Aku butuh bantuanmu. Yang kemengerutkan kening. Lian menemukan bahwa pertahanan ideologis yang sangat kuat dan tidak dikendalikan langsung olehnya, atau seperti yang dikatakan Zaka, kemampuan memanipulasi orang lain terlalu lemah dan tidak dapat mengendalikan orang dengan pemikiran diri yang kuat. Sepertinya kita harus mencari cara untuk meningkatkan kemampuan kita. Lian berpikir dalam benaknya dan melanjutkan, maksud saya adalah jika toko Anda benar-benar berencana tutup, saya khawatir tidak ada yang akan mengambil alih kecuali saya. Apakah Anda benar? Tidak ada yang mengambil alih tokoku kecuali kamu. Yang mengulangi kalimat itu, dan alisnya yang berkerut mengendur, dan dia mulai menerima ide-ide yang telah ditanamkan Lian dalam dirinya. Kamu akan mentransfer toko itu kepadaku. Lian melanjutkan. Aku akan menyerahkan toko itu padamu. Yang mengulanginya lagi. Sangat bagus. Lian menghela nafas lega. Eksperimen pertama dianggap berhasil. Saatnya untuk percobaan kedua. Di mana pria dengan bekas luka di sudut mulutnya? Apakah dia masih hidup? Ang Li bertanya. Sikap yang menjadi galak lagi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, orang itu adalah orang yang berbahaya, dan saya berencana untuk membunuhnya. Bolehkah aku menemuinya? Lian bertanya. Lihat dia. Tidak, dia harus mati. Kata-kata yang penuh dengan kebencian. Melihat yang begitu keras kepala, Lian harus menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi orang lain lagi. Aku menangkap pria dengan bekas luka di sudut mulutnya. Tidak ada salahnya aku melihatnya, kan? Yang tampak sedikit terkejut, lalu sikapnya berubah dan dia berkata, kamu bisa melihatnya. Tolong bawa aku menemuinya. Lian lalu memerintahkan. Aku akan membawamu menemuinya, ulang Yang, lalu berdiri dan berkata, silakan ikut denganku. Lian bertemu dengan pria dengan bekas luka di sudut mulutnya di tempat pembakaran bawah tanah hotel yang digunakan untuk menyimpan benda-benda fisik. Pria dengan bekas luka di sudut mulutnya tidak mengalami masa-masa yang mudah selama 2 hari terakhir ini bekas luka di sekujur tubuhnya, dan dia jelas-jelas menjadi sasaran interogasi yang kejam. Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Lian bertanya pada Yang. Orang ini sangat tangguh dan menolak mengatakan apapun. Yang menyampaikan khotbah. Lian berpikir sejenak dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu dapatkan darinya? Sebuah nama, siapa bos di baliknya? Kata Yang. Oke, serahkan masalah ini padaku, aku akan menemukan cara untuk membuatnya berbicara. Ang Li berkhotbah. Kamu. Yang mengungkapkan keraguannya. Lian tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku populer, dia akan memberitahuku, tapi bisakah kamu keluar dulu? Yah, aku serahkan padamu. Jika orang ini tidak mengatakan apapun, maka saya tidak punya pilihan selain melakukannya padanya. Yang mengancam sebelum pergi. Setelah Lian memastikan pintu tempat pembakaran bawah tanah terkunci, dia duduk di depan pria dengan bekas luka di sudut mulutnya dan berkata, kita pernah bertemu sebelumnya, ingat? Aduh. Pria dengan bekas luka di sudut mulutnya meludah ke tanah dan berkata dengan suara serak. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dariku. Lagi pula, hal pertama yang ingin kulakukan saat aku pergi dari sini adalah membunuhmu. Aku tahu kamu ingin membunuhku, tapi aku tidak setuju dengan mengatakan bahwa aku tidak bisa mendapatkan apapun darimu, misalnya. Lian berhenti sebentar dan meletakkan telapak tangannya di bahu pria dengan bekas luka di sudut mulutnya. Cakram Ki Dantian berputar lagi, menghasilkan kekuatan hisap tak terlihat yang menyedot kekuatan, atau kemampuan, dari pria dengan bekas luka di sudut mulutnya. Apa yang kamu lakukan padaku? Pria dengan bekas luka di sudut mulutnya menyadari sesuatu dan tampak ngeri. Kekuatan Sahaka adalah memanipulasi pikiran orang lain, dan pria dengan bekas luka di mulutnya memiliki kekuatan, dan kekuatannya jauh melebihi orang biasa. Retakan. Ah. Lian meletakkan tangannya di bahu Sahaka dan meremasnya dengan kuat, dan mendengar suara retakan tulang. Di saat yang sama, pria dengan bekas luka di sudut mulutnya berteriak. Dengar, aku mendapatkan sesuatu darimu, bagaimana menurutmu? Lian bertanya sambil tersenyum. Iblis, kamu adalah iblis. Pria dengan bekas luka di sudut mulutnya berteriak ngeri. Oke, anggap saja aku ini iblis. Kalau kamu takut setan, bukankah seharusnya kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur? Ang Li bertanya. Saya harus menjawab pertanyaan saya. Pria dengan bekas luka di sudut mulutnya mengubah sikapnya dari menolak menjadi patuh. Lian menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi orang lain. Pria dengan bekas luka di mulutnya tidak memiliki kesadaran diri sekuat Yang, jadi dia mudah dikendalikan. Sekarang beritahu aku namanya, siapa bos di belakangmu? Bos. Maksudnya upline saya. Namanya Stefanus. Pria dengan bekas luka di sudut mulutnya menjawab. Stephen. Di mana dia, atau bagaimana aku bisa menemukannya? Lian bertanya selanjutnya. Pria dengan bekas luka di sudut mulutnya menjawab, saya tidak tahu di mana Stephen berada, tapi saya akan menemuinya di Star and Moon Bar pada tanggal 15 setiap bulan. Dia akan memberi saya instruksi baru atau menerima pesan. Bila bintang dan bulan. Lian menuliskan namanya dan melanjutkan, pertanyaan terakhir, seperti apa rupa Stephen, atau apa istimewanya dia? Stephen selalu memakai jas dan topi, jadi dia sangat mudah dikenali. Bab 1552
Lian awalnya hanya ingin membantu Yang Ke, tetapi sekarang segalanya telah berubah total. Li Jie membutuhkan lebih banyak informasi tentang batu mentah dan kekuatan gaib. Sebagai bos dari pria dengan bekas luka di sudut mulutnya, Stephen kemungkinan besar adalah orang dengan kekuatan super. Meski tidak, Stephen mungkin punya lebih banyak informasi, jadi Ang Li perlu menangkap Stephen. Kamu mengalami kecelakaan mobil, pria itu terkena dampaknya dan mulai sekarang kamu menjadi idiot. Ang Li menghipnotis pria dengan bekas luka di sudut mulutnya, mengubahnya menjadi idiot dan melupakan segalanya. Sebelum meninggalkan hotel, Ang Li melakukan hipnotis lagi pada Yang Ke, memintanya untuk tidak membunuh pria dengan bekas luka di sudut mulutnya atau mengungkapkan bahwa pria dengan bekas luka di sudut mulutnya ditahan di sini. Alasannya sederhana. Ang Li perlu memblokir berita tersebut, jika tidak Stephen akan menyadarinya dan tidak akan muncul di Star and Moon Bar lagi. Masih ada 1 minggu tersisa sebelum tanggal 15 setiap bulan. Minggu ini, Lian mengunci diri di kamarnya dan tidak pernah keluar. Bahkan ketika Mary dan Klim datang berkunjung secara langsung, mereka menolak untuk bertemu. Setiap hari, Lian melepaskan benih di piring Qi dan menggunakan metode pelatihan seni bela diri internal untuk membiarkannya beroperasi di dalam tubuh. Setelah seminggu bercocok tanam, Lian menemukan jumlah benih bertambah, namun peningkatannya sangat kecil. Bermanfaat, itulah yang paling penting. Selama dia terus berlatih, kekuatan Ang Li akan semakin besar. Pada tanggal 15, Ang Li tidak memberitahu siapapun, termasuk Sonny yang mengira dia masih terkunci di kamar. Setelah Lian menyamar sedikit, dia meninggalkan markas dan menjadi tamu pertama Xingyue Bar. Dia takut kehilangan kesempatan bertemu Stephen. Seiring berjalannya waktu, jumlah tamu di Xingyue Bar berangsur-angsur bertambah hingga sekitar pukul 10 malam, seorang pria berjas dan topi muncul di Xingyue Bar. Pakaian pria itu menjadikannya tamu yang berbeda di sini. Stefanus. Lian menilai bahwa dia adalah bos dari pria dengan bekas luka di sudut mulutnya berdasarkan pakaiannya. Stephen sepertinya sangat populer di sini, setidaknya di kalangan wanita, karena dia punya uang. Segera, 3 wanita berpakaian minim duduk di meja yang sama dengan Stephen. Stephen mengobrol dengan baik dengan para wanita itu, dan bahkan melakukan sedikit trik sulap untuk mereka bertiga. Stephen selalu memegang korek api antik di tangannya dan akan menyalakannya dari waktu ke waktu, dan keajaiban yang dia lakukan juga terkait dengan korek api ini. Saya melihat Stephen menyalakan korek api lagi, lalu mencubit api dari korek api dengan 2 jari. Setelah dipisahkan dari pemantik api, nyala apinya tidak padam, malah menari-nari di ujung jari Stephen seolah-olah memiliki spiritualitas, dan akhirnya berubah menjadi api yang membubung dan menghilang di udara. Apakah kekuatannya mengendalikan api? Ang Li memutuskan bahwa Stephen juga merupakan negara adidaya dan dapat mengendalikan api. Namun, dia sepertinya tidak bisa menyalakan apinya sendiri, itulah sebabnya dia selalu membawa korek api. Itu benar-benar arogan, tapi menggunakan sihir sebagai kedok adalah ide yang bagus. Penampilan Stephen mengundang seru dan tepuk tangan dari ketiga wanita tersebut. Bolehkah saya ngobrol dengan pria ini? Lian berjalan mendekat dan berkhotbah kepada ketiga wanita itu, diam-diam menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi pikiran ketiga wanita tersebut. Pertahanan mental ketiga wanita itu tidak kuat dan mudah dikendalikan. Mereka bersulang untuk Stephen dan pergi. Retakan, retakan, retakan. Stephen bermain dengan korek api di tangannya, dan api akan menyala setiap kali korek api berbunyi. Ini semacam pertahanan. Stephen sepertinya berencana menyerang Ang Li kapan saja, tapi dia belum melakukannya sampai situasinya jelas. Pak, sepertinya kita tidak saling kenalkan. Stephen mengerutkan kening dan berkata dengan sangat tidak puas. Kamu merusak kencanku malam ini. Kalau yang Anda maksud adalah wanita, selama Anda punya uang, menurut saya Anda tidak akan kekurangan wanita. Lian berkata sambil tersenyum bahwa dia diam-diam mulai menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi pikiran, tapi dia sangat lembut. Dia menggunakan percakapan untuk membuat Stephen rileks, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengendalikan pemikiran dan kesadarannya. Kamu benar, aku punya uang dan aku tidak kekurangan wanita. Namun, aku sama sekali tidak menyukai laki-laki, apalagi yang datang tanpa diundang sepertimu. Stephen berkata dengan marah, tidak menyadari bahwa kesadarannya ditelan oleh Lian sedikit demi sedikit. Pemantik apimu sangat istimewa, bisakah kamu menunjukkannya kepadaku? Ujar Ang Li. Sudut mulut Stephen bergerak-gerak, jelas ingin menolak permintaan Lian, tetapi kata-katanya tidak bisa keluar, dan korek api di tangannya secara alami diserahkan. Lian mengambil korek api dan membuangnya ke tempat sampah. Orang dengan kemampuan menembak adalah orang yang sangat berbahaya, untungnya Stephen hanya bisa mengendalikan api, tapi tidak bisa menciptakan api, merampas korek api lawan sama dengan menyerahkan senjata lawan. Untuk berhati-hati, Lian melanjutkan, maaf, saya tidak sengaja menjatuhkan korek api Anda ke tempat sampah. Tolong jangan khawatir, saya akan memberi kompensasi kepada Anda dengan korek api yang lebih baik. Suasananya tidak begitu damai di malam hari. Jika Anda punya senjata, bisakah Anda meminjamkannya kepada saya? Stephen mengulurkan tangan dari balik mantelnya dan mengeluarkan pistol yang dibuat dengan indah. Dia tiba-tiba berhenti ketika moncong pistolnya diangkat ke meja. Di saat yang sama, alis Lian juga menegang.
Saat mengendalikan pikiran dan kesadaran orang lain, seperti ada benang tak terlihat yang menghubungkan Ang Li dengan orang yang dikendalikan, namun hubungan ini tiba-tiba terputus sekarang. Apakah kesadaran subjektif Stephen tiba-tiba meningkat? Tidak. Secara umum, betapapun kuatnya pikiran seseorang, setelah dikendalikan, hampir tidak ada peluang untuk melepaskan diri lagi. Jika Stephen sendiri tidak memutuskan hubungan ini, itu berarti ada orang lain dengan kekuatan supernatural di bar, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan serangan mental. Siapa itu? Ang Li menduga penyerang mental ini bersama Stephen, namun dia tidak sempat mencarinya karena pistol Stephen diarahkan ke arahnya. Brengsek. Lian mengutuk, bersandar ke samping dan jatuh ke tanah. Bang! Suara tembakan terdengar, dan Stephen menarik pelatupnya setelah sadar kembali. Sayangnya, dia tidak mengenai Ang Li. Bahkan di kota yang ricuh, suara tembakan tiba-tiba terdengar di dalam bar, langsung memicu keributan, terutama teriakan wanita tersebut. Bah! Bah! Stephen melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Meski tidak ada yang mengenai Lian, ia berhasil memaksa Lian mundur. Bagi Ang Li, situasi saat ini sangat buruk. Selain harus menghadapi Stephen, ia juga harus waspada terhadap penyerang mental yang bersembunyi di kegelapan. Yang lebih berbahaya lagi adalah Stephen mengambil kembali pemantik api dari tempat sampah dan menyalakan api. Bersambung.